warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meninjau program nasional makan bergizi gratis bagi peserta didik di sekolah satu atap yakni SDN 2 Buntulia, SDN 5 Buntulia, dan SMP Negeri 2 Buntulia di Desa Hulawa, Kecamatan Pohuwato, Rabu 11 Desember 2024. Program makan gratis yang menyasar 236 siswa-siswi ini diinisiasi oleh PT Panigold Project. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meninjau program nasional makan bergizi gratis bagi peserta didik di sekolah satu atap yakni SDN 2 Buntulia, SDN 5 Buntulia, SMP Negeri 2 Buntulia di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Rabu 11 Desember 2024. Program makan gratis yang menyasar 236 siswa-siswi serta guru-guru itu diinisiasi oleh PT Panigold Project di bawah Koordinator Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro. Dikatakan Rudi, program makan siang gratis di sekolah satu atap ini sudah berlangsung selama 2 bulan. PT Panigold Project betul-betul telah memulai apa yang digagas oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemenuhan gizi seimbang sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan kecerdasan anak. PT Panigold Project sendiri menggandeng Aden, perusahaan catering makanan yang memiliki sertifikasi penyediaan makanan bergizi serta memastikan pemenuhan gizi yang proporsional. Olehnya Rudi berharap hal ini menjadi contoh dan dapat diikuti oleh Korem 133 Nani Wartabone yang saat ini memang sedang mempersiapkan kurang lebih 80 dapur umum untuk prosedur pengadaan makan gizi gratis yang terbagi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi kami mengapresiasi Panigold Project dalam hal ini untuk membantu masyarakat. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa kalau ada investasi besar, harusnya masyarakat itu yang ada di sekitar itu sejahtera. Ya. Ada 2 program prioritas yang akan dijalankan selama 5 tahun. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Salah satu yang menjadi keterkaitannya adalah dengan makan siang bergizi ini. Nah, yang saya mungkin titipkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah keberlangsungan. Ya, kalau ini kan kita melalui catering pihak ketiga, Pak Boyga ya. Tapi kalau nanti dengan dapur-dapur yang disiapkan ini harus ada keberlangsungan untuk bisa bertahan paling tidak 5 tahun ke depan. Selain meninjau pemberian makanan gratis kepada siswa, Rudi dan rombongan juga menyerahkan plakat untuk program renovasi 13 kios dan warung makan. Ada pula penyerahan plakat bantuan alat kesehatan untuk puskesmas pembantu di Desa Hulawa, serta penyerahan plakat bantuan alat olahraga dan kebutuhan untuk 3 sekolah tersebut. Untuk diketahui, program makanan siang gratis di 3 sekolah satu atap itu bukan hanya untuk para siswa-siswi, tetapi juga untuk para guru-guru atau tenaga pengajar di sekolah tersebut. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Rujab pada Kamis 12 Desember 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur Kamis 12 Desember 2024. Pelantikan ini merupakan hasil dari seleksi mekanisme dan prosedur manajemen talenta. Rudi menyampaikan pelantikan ini merupakan upaya dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional,
transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Mutasi pejabat instansi pemerintah adalah bagian dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pembinaan karir pegawai. Ia berharap agar seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi serta menciptakan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta agar semua program dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, transparan, dan mencapai indikator kinerja masing-masing. Pejabat yang dilantik diantaranya Mas Ran Rauf yang sekarang menjabat sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik, dan juga menjabat sebagai PLT Karo Pemerintahan dan Kesra. Posisi sebelumnya sebagai Kasatpol PP ini dijabat oleh Taufik Sidiki yang juga menjabat sebagai PLT Karo Ekonomi dan Pembangunan. Asisten Administrasi Umum kini dijabat oleh Miss Randa Nalole, jabatannya sebagai Inspektur diisi oleh Zukri Surotinoyo. Rifli Katili yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kominfotik digantikan oleh Sri Wahyuni Dayeng Matona. Rifli sendiri menerima amanah baru sebagai Kepala BKD. Adapun jabatan Kepala Biro Organisasi diisi Yosep Koton sebagai PLT. Selanjutnya ada Wahyudin Katili yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bapeda. Jabatannya sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga digantikan oleh Daniel Ibrahim. Untuk posisi Kadis Penanaman Modal dan PTSP dijabat oleh Sultan Kalupe. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelantikan ini merupakan pelantikan melalui mekanisme prosedur manajemen talenta. Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang kita miliki. Manajemen talenta yang kita terapkan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan birokrasi yang modern dan berdaya saing melalui seleksi yang berbasis pada kinerja dan potensi yang terukur. Kita ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan tinggi pratama mampu bekerja secara profesional serta memiliki visi yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pembangunan daerah. Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin didampingi Danrem 133 Nani Wartabone meninjau site konstruksi PT Panigold Project yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Rabu 11 Desember 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin didampingi Danrem 133 Nani Wartabone meninjau site konstruksi PT Panigold Project yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Rabu 11 Desember 2024. Hadirnya perusahaan tambang emas yang diprediksikan akan menjadi salah satu tambang primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik ini diharapkan Rudi mampu mensejahterakan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, pihak Panigold Project dalam pemaparannya menyampaikan yang dimiliki perusahaan ini memiliki kandungan sumber daya mineral sebesar 6,7 juta ons emas. Proyek ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi 19 juta ton biji per tahun dan pada puncak produksinya mampu menghasilkan emas hingga 500.000 ons per tahun. Hasil studi mengonfirmasi bahwa proyek ini berumur panjang, berbiaya rendah, dan memiliki prospek yang sangat menarik. Untuk diketahui, Panigold Project adalah proyek tambang emas di Desa Hulawa yang dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold melalui anak usahanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera, PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Pani Bersama Tambang, dan PT Mentari Alam Persada. Kita juga melihat the site dari PT Panigold, ya. Kita melihat pembangunan konstruksi untuk nantinya bisa berproduksi di tahun 2026. Tadi juga saya menyampaikan kepada masyarakat Pohuwato supaya terus mendukung investasi yang masuk di Gorontalo.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan berkunjung ke Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Ayula Selatan di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Selasa 9 Desember 2024. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan berkunjung ke Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Senin 9 Desember 2024. Kunjungan Wamen PPPA dalam upaya mewujudkan Ruang Bersama Merah Putih atau RBMP. Veronika menuturkan RBMP akan menjadi wadah edukasi yang interaktif untuk menumbuhkan aktivitas positif dalam keluarga. Menurutnya banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak bermula dari keluarga. RBMP juga akan menjadi sarana untuk penuntasan permasalahan stunting dan pengembangan ekonomi perempuan berbasis potensi lokal. Selanjutnya pada dialog Ruang Bersama Merah Putih yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengapresiasi Pemprov Gorontalo dalam mendukung program-program unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Gorontalo. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo merupakan salah satu tindakan yang sejalan dengan harapan diterbitkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak oleh Kementerian PPPA. Minimal ibu dan anak itu ada 2, jadi sebenarnya ada 2/3. Jadi kan nggak mungkin sebenarnya kebutuhan ibu dan anak itu ditaruh yang prioritas paling belakang. Jadi kita berharap ini juga sebuah dorongan ketika undang-undang dibuat, itu bisa dilengkapi sampai ke legislatifnya. Mitra Kompas sambil menutup jumpa kita pada edisi kali ini, berikut kami sajikan Gorontalo Baik yang akan mengajak Anda mengunjungi salah satu tempat wisata yang terpopuler saat ini di Kabupaten Bone Bolango. Demikian informasi yang telah kami berikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hai halo warga Gorontalo di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Sudah waktunya kita jalan-jalan lagi nih menelusuri tempat-tempat baru atau bahkan belum pernah Anda kunjungi. Kali ini kita akan pergi ke salah satu destinasi wisata yang dulunya hanya digunakan sebagai sarana pengairan sawah. Pertanyaannya, sudah seperti apa ya kira-kira wisata yang satu ini? Tapi sebelum kita jalan-jalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel pemerintah Provinsi Gorontalo ya. Biar makin update, nyalakan juga tanda notifikasinya. Tanpa berlama-lama, yuk kita menuju destinasi wisata Danau Perintis yang berlokasi di Desa Hulu Duotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Beberapa orang mungkin sudah tidak asing lagi sama tempat wisata ini, bahkan sudah pernah atau sering mengunjunginya. Danau Perintis pada awalnya adalah cekungan yang dibendung masyarakat pasca kemerdekaan Indonesia untuk menampung air dan mengalirkannya ke sawah. Seiring waktu, Danau Perintis menarik minat masyarakat berkunjung untuk melihat dan menikmati keindahan alamnya. Kini Danau Perintis menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan. Jarak Danau Perintis dari kota Gorontalo dekat loh, hanya sekitar 13 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Wisatawan dapat mengakses lokasi Danau Perintis dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, sekarang kita telah sampai di Danau Perintis. Sebelum masuk, kita bayar dulu retribusi parkir untuk kendaraan. Motor dengan harga Rp3.000 dan mobil Rp5.000.
Asik rasanya sesampainya di Danau Perintis kalau hanya duduk-duduk doang. Di sini ada wahana sepeda air buat jelajahin area danau sekitarnya. Sensasinya pasti luar biasa. Apalagi air danaunya tenang dan jernih. Mau seru-seruan di atas Danau Perintis, tapi kaki terasa capek dan pegal buat ayun sepeda air. Jangan khawatir, kamu bisa sewa perahu karet ditambah seorang pendayung teman-teman. Cukup dengan membayar Rp20.000, kamu sudah bisa keliling Danau Perintis tanpa repot-repot mendayung perahu loh. Puas bermain sepeda air dan perahu karet, kita lanjutkan untuk melihat wahana camping. Jadi di Danau Perintis ini tersedia tanah lapang yang bisa digunakan pengunjung untuk camping loh. Cukup dengan membayar Rp10.000 untuk sewa lokasi dan membayar Rp35 hingga Rp50.000 untuk menyewa tenda. Nah, ini nih wahana yang lagi kekinian, kapal tembaga. Kapal jenis galeon yang memiliki panjang 8 meter ini diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024 Rahmat Gobel pada Januari 2024 lalu untuk menambah daya tarik Danau Perintis. Disarankan pengunjung datang di malam hari untuk melihat dan berfoto di kapal yang terinspirasi dari film Bajak Laut ini. Pada malam hari, suasana kapal dan sekitarnya semakin menawan dengan kilauan lampu berwarna-warni. Hadirnya kapal tembaga ini tidak hanya semakin menambah daya tarik Danau Perintis, tetapi juga membuka lapangan usaha baru bagi warga sekitar. Banyak beragam kuliner lokal yang disediakan oleh UMKM dijual dengan harga yang ramah dengan dompet kamu. Bukan cuma fasilitas-fasilitas tadi, ingin nongkrong sambil menikmati suasana danau juga bisa. Di sekitaran Danau Perintis ini juga ada kafe seperti Kopi Labs dan Tanjung Perintis. Di Kopi Labs banyak menu yang bisa kamu nikmati dengan range harga mulai dari Rp15.000. Minuman yang segar, manis, hangat, dingin, ada deh. Makanan berat, cemilan juga ada. Ditambah dengan tempatnya yang super nyaman ini. Tidak hanya menjadi destinasi wisata favorit keluarga, Danau Perintis juga menjadi lokasi pelaksanaan event baik oleh pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat. Pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak akan terus membenahi dan menambah wahana di Danau Perintis agar semakin menarik. Rasanya kurang puas ya kalau hanya dilihat dari layar kaca saja. Bagaimana kalau Anda segera mengatur rencana untuk mengunjungi Danau Perintis bersama teman atau keluarga? Demikian jelajah kita kali ini bersama Gorontalo Baik. Jangan lupa nantikan edisi-edisi berikutnya ya. Sampai jumpa.